Shalom, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi di saat ini. Dan mari bersama kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa mohon Israel dipulihkan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menjadi musuh manusia. Tetapi manusia atas pilihannya sendiri telah menjadi musuh Allah. Pemberontakan manusia terhadap Allah dimulai di Taman Eden, yaitu ketika Adam memilih berpaling dari Allah dan bersekutu dengan iblis. Di sanalah timbulnya permusuhan itu. Di sanalah jurang yang memisahkan antara Allah dan manusia itu kemudian terjadi atas pilihan manusia itu sendiri. Hidup manusia kemudian diliputi begitu banyaknya pertengkaran dan penghancuran. Sejak Kain bertengkar dengan Habel sampai Israel yang bertengkar dengan bangsa-bangsa lain. Pada waktu bangsa Israel berpaling dari Tuhan, lalu menyembah berhala, perdamaian makin menjauh. Jatuhlah bangsa itu ke tangan bangsa lain, dan terlibatlah mereka dalam pelbagai peperangan. Saudara-saudaraku, kedamaian tidak dapat dihasilkan oleh peperangan. Karena peperangan adalah bapa segala kemiskinan, kesusahan, penderitaan, bahkan kebencian. Perang tidak pernah mendatangkan perdamaian yang kekal. Karena itu Alkitab mengingatkan, langkah apapun yang menjauhi Allah, yang hidup dan benar, adalah sebuah langkah yang menjuruskan kepada pertentangan dan permusuhan. Saudara-saudaraku, umat Israel diajarkan bagaimana sesungguhnya mereka dapat hidup berdamai dengan Allah. Dalam 2 Tawarik pasal 30 ayat 8, di situ dikatakan, beribadalah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur bagimu. Karena itu setiap mereka yang mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang dalam kehidupan mereka tidak menyenangkan, keadaan yang begitu merisaukan, mereka diajak untuk datang kepada Allah. Dan dalam Mazmur 85 ini, ajakan itu disampaikan oleh Bani Korah.
Dikatakan ia datang kepada Tuhan dan berdoa agar umat mengalami pemulihan pasca penindasan dan ketidakadilan yang mereka rasakan ketika ada dalam pembuangan. Damai, kasih, kesetiaan, dan keadilan sangat didambakan umat Israel pasca pembuangan. Dan dalam ayat 5 pemazmur berseru, "Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami." Dengan perasaan sedih, pemazmur mengungkapkan isi hatinya bahwa sekiranya Allah menengok, memperhatikan, menghidupkan, dan memperlihatkan kembali kasih setianya dan keselamatan yang daripadanya. Sebab Tuhan telah berkenan menutup segala dosa mereka, memulihkan mereka dengan cara mendapatkan kembali tanah Yerusalem dan berkenan meredakan murkanya atas mereka. Namun, mereka harus bangkit kembali di antara puing-puing Yerusalem yang hancur. Mereka harus bersatu padu kembali. Mereka harus bangun kembali. Bangun dari setiap kehancuran dan kepedihan yang telah mereka alami. Oleh sebab itu pemazmur bermohon, "Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh keselamatan yang daripadamu. Kami butuh damai-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu, dan keadilan-Mu." Supaya apa saudara-saudara? Ayat 8 berkata, supaya kami jangan kembali kepada kebodohan, supaya kami hidup takut akan Tuhan, dan supaya negeri ini akan memberi hasil. Saudaraku, pemulihan jasmani dan rohani, pemulihan secara total dan secara keseluruhan diungkapkan dalam Mazmur 85 ini. Karena itu Mazmur 85 ini sering disebut sebagai doa Advent yang indah. Doa yang mengandung pengharapan dan penantian secara total. Doa yang mengandung pemulihan dan pendamaian secara keseluruhan antara Allah dan manusia. Doa yang mengandung harapan mesianis bahwa kelak Tuhan akan datang memberi keselamatan terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan datang dengan salam perdamaian. Saudaraku, dalam perjanjian baru kita tahu bersama bahwa pengharapan mesianis kita yakini ada dalam diri Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 14, "Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak." Ketika kita berjauhan dengan Allah, Kristus mempersatukan kita di atas kayu salib. Sehingga Efesus 2 ayat 14 berkata, "Dialah damai sejahtera kita." Oleh sebab itu, dalam peristiwa kelahirannya ke dunia ini, kita menyebutnya sebagai Raja Shalom, Raja Damai yang sudah dan sedang datang ke dunia ini. Saudaraku, pesan damai dikumandangkan melalui penghayatan Minggu Advent yang pertama ini. Damai dikumandangkan di tengah-tengah realitas pertengkaran, perselisihan, dan peperangan yang sedang terjadi. Andai kata ada seorang tamu dari planet Mars misalnya, memberikan laporan tentang industri terbesar di bumi, maka dengan segala kejujuran haruslah dilaporkan bahwa peperangan adalah industri terbesar di bumi. Haruslah disebutkan bahwa bangsa-bangsa unggul di dunia ini saling bersaing dalam perlombaan senjata dan menghimpun angkatan perang yang besar. Harus pula disebutkan bahwa penghuni bumi ini terlalu gemar bertengkar dan mementingkan diri sendiri, sehingga sukar untuk hidup bersama-sama dengan damai. Tetapi apakah sebabnya walau manusia telah hidup beribu-ribu tahun di bumi ini, kedamaian sulit dirasakan? Sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini amat sederhana. Selama manusia masih hidup berlawanan dengan Allah,
dunia tidak akan menikmati perdamaian yang sungguh-sungguh. Perdamaian, saudara-saudara, bukanlah suatu propaganda semata, bukan suatu gencatan senjata atau penghentian perang, tetapi perdamaian adalah hakikat rohani yang timbul dalam hati manusia yang telah mengadakan persekutuan yang erat dengan Allah. Dan sebelum manusia berdamai dengan Allah, manusia tidak akan hidup damai dengan sesamanya. Saudaraku, damai sejahtera yang kita alami setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat bukanlah damai yang ditawarkan dunia ini. Ketika kita menikmati damai yang ada di dalam Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang juga mendamaikan orang lain. Jadi ibarat segitiga siku, puncak segitiga itu terdapat huruf A yang berarti Allah. Titik kiri bawah segitiga itu terdapat huruf S yang berarti adalah saya. Dan titik kanan bawah itu terdapat huruf O yang berarti orang lain. Jadi ingat, sebelum berdamai dengan Allah, hidup kita hanya merupakan sebuah titik yang menjadi pusat kepentingan diri sendiri. Saudara, gereja tidak dapat menciptakan perdamaian dengan kekuatan sendiri. Seperti seorang pelukis tidak akan dapat melukis tanpa cat dan kuas. Ataupun seorang tukang batu yang tidak dapat mendirikan rumah tanpa alat-alatnya. Apabila kita ingin menjadi seorang pendamai, kenalilah Sang Pemberi Damai secara mendalam. Sebab uang dan jabatan tidak bisa membeli kedamaian. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus semasa ia ada di dalam dunia, ia tidak pernah meninggalkan harta bendanya kepada murid-muridnya. Yang ditinggalkannya ketika ia mati hanyalah sebuah jubah yang diambil oleh prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu. Tapi ternyata ia meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada emas dan perak. Warisan yang kekal yang lebih indah daripada istana batu pualam. Warisan itu ialah damai sejahtera. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 17, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ketika Ibu Teresa menerima Nobel Perdamaian, seorang wartawan bertanya kepadanya, apa yang engkau hendak lakukan untuk kemudian memajukan perdamaian dunia? Ia berkata, pulanglah dan kasihilah keluarga kalian. Itulah Advent bagi kita. Selamat memaknai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.